Yang kedua, dalam kesibukan ibundanya bekerja itu, kadang ya Ummu Salamah, Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha membawa Imam Hasan Al-Basri kecil ini, itu suka dimintakan pada sahabat-sahabat yang lain untuk didoakan. Termasuk dapat keberkahan doanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mohon pahamkan ia, berikan ia kemampuan untuk memahami dan mengajarkan segala ilmu-ilmu yang terkait dengan agama, dan jadikan ia termasuk orang-orang yang dicintai oleh khalayak ramai. Doanya Umar. Ya. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan tuh? Dekatkan anak-anak semenjak dininya dengan orang-orang terbaik di zamannya, pintar dan soleh. Kalau sempat bawa ke majelis ilmu, ya, di lingkungan yang soleh. Nanti saat tumbuh, Imam Hasan Al-Basri karena dekatnya dengan orang soleh, didoakan oleh orang soleh, maka cintanya pun pada orang soleh. Dari kecil sudah senang kajian-kajian, sudah senang dengan ulama. Tidak ada bagian hidupnya kecuali datang ke ulama, datang ke sahabat, datang ke sahabat, datang ke sahabat. Tiap hari belajar ilmunya, belajar akhlaknya, belajar amalnya. Dan itulah yang membentuk karakter beliau sampai tumbuh dewasa. Anak-anak kalau didekatkan dengan ulama, antum lihat ustaz akhlaknya baik, ilmunya bagus, dalam kajian dibawa, diberikan kisah-kisah ustaz itu pada anak itu, diberikan motivasi pada anak itu, nanti tumbuh kecintaan. Dari kecintaan itu pengen lihat, sekedar lihat, ya, tumbuh dia, tumbuh dalam keadaan senang ilmu, senang alim, senang ulama. Itu akan membentuk karakter di kemudian hari. Walaupun nanti melewati fase-fase kehidupannya sebagai remaja, kadang ada isengnya, kadang ada jahilnya, tapi hasil dari benih pendidikan kecil ini akan muncul di kemudian hari. Ada ulama besar yang waktu kecil yang ngadu ayam, tapi setelah dewasanya ternyata jadi penulis tafsir, ahli ilmu, ya, dan jadi teladan dalam kehidupan. Saya tidak sebut namanya, cari sendiri aja. Itu banyak tuh. Jadi kalau dari kecil kita siapkan demikian, itu tumbuh dewasanya. Nggak apa-apa kajian bawa anak-anak, ya, maka fasilitasi tempatnya tuh. Lazar tuh, ibu yang bawa anak, kira-kira anaknya diam di sini, anaknya senang bolak-balik, silahkan di sini, asal ibunya yang bukan bolak-balik gitu. Saya dulu pernah mengajar itu, ada anak yang waktu saya ngajar dorong-dorong kursi, udah bosan kursi, kotak infak didorong. Kotak infak gini. Orang tuanya kaget, jemaah mulai melirik karena ada suara bunyi. Saya bilang biar aja dulu, itu dunia anak-anak. Yang paling menarik apa? Begitu saya tanya, dia bisa mengulang apa yang saya sampaikan, yang belum tentu bapaknya bisa ngulangin. Tuh Pak, Bu ya. Nah ini kondisi yang dialami oleh Imam Hasan Al-Basri. Jadi tumbuh di tempat yang baik, dalam lingkungan yang baik, dirawat, dididik oleh orang-orang yang terbaik, sehingga walaupun beliau tidak sezaman dengan Nabi, tidak pernah menatap Nabi SAW, namun beriman kepada Nabi, maka beliau hidup di zaman sahabat, bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi, dirawat bahkan oleh satu di antara istri Nabi SAW, termasuklah beliau pada golongan tabi'in yang mendapatkan langsung ilmu dari sahabat, akhlaknya sahabat, perawatan sahabat, sehingga memiliki DNA yang baik dari keilmuan seperti DNA ilmunya para sahabat dan akhlak mereka. Tidak menetap hanya di Madinah, kemudian beliau berkelana dari Madinah, kemudian sempat ke Kabul, sekarang jadi ibu kotanya Afghanistan, sempat di Khurasan, lalu saat tumbuh dewasa beliau menetap di Basrah itu di Irak sekarang, ya, sampai meninggal dunia. Maka dikenallah kemudian dengan nama terakhir menetapnya dari Basrah, tumbuh berkembang dewasanya, maka dikenal dengan Al-Basri. Nah, jadi Al-Basri ini bukan lahirnya di Basrah, lahirnya di Madinah, tumbuh dewasa, mengajar sampai wafat di mana, di Basrah. Maka dikenal dengan Imam Al-Hasan Al-Basri. Jika Anda tanya di era beliau pada siapapun yang hidup, maka kesimpulannya tidak ada para ulama di zamannya yang lebih alim dari beliau, yang lebih soleh dari beliau, yang lebih berilmu dari beliau. Ini pujian ulama. Ya, pujian itu untuk mengukuhkan kredibilitas dan kemuliaan ilmu dan akhlaknya.
bukan ingin mengangkat lebih dari yang lain. Tentu yang lain pun banyak yang pintar, banyak yang hebat, tapi untuk menunjukkan bahwa ini orang mulia. Maksudnya apa? Nanti secara sanad dia tidak bermasalah. Ya itulah yang diambil ilmunya. Karena itu Syekh Hasyim mencantumkan di kitab ini karena sosoknya tidak bermasalah. Ya, semua amalnya, semua ilmunya, semua jenis pelajarannya, maka siapapun yang lihat mengerti, oh ini berkesesuaian dengan hukum Allah, dengan ridha Allah. Inilah sesungguhnya yang diajarkan Nabi SAW. Maka semua menyimpulkan radhiyallahu taala anhu. Nah, inilah sanad namanya. Maka penting dari siapa Anda belajar itu akan membentuk karakter. Anda belajar dari guru yang pemarah, Anda akan jadi pemarah. Anda belajar dari guru yang lembut, Anda akan jadi lembut. Anda belajar dari guru yang senang bertengkar, Anda akan senang bertengkar. Anda belajar dari guru yang mulia akhlaknya, Anda ikut mulia. Nah, itu sanad namanya. Maka dari itu para ulama memasukkan bagian ini satu dari 4 hal, 4 pokok yang pernah saya sampaikan itu. Wala yata'allamu illa mimman takammalat ahliyatuhu wa dhaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu wa ishtaharat siyanatuhu. Ingat ya kata Imam Nawawi, tidaklah seorang murid itu belajar kecuali dari sosok guru yang punya 4 kualifikasi. 1 pakar di bidangnya, belajar tafsir ke ahli tafsir, lihat sanad tafsirnya. Yang kedua adalah kokoh agamanya, dia juga sholatnya bagus, tilawahnya bagus, kelihatan bagaimana dia beragama dengan baik. Yang ketiga ma'rifatnya dalam, dia kenal dirinya, dia kenal Allah, dia tahu bagaimana menjaga lisannya. Ya, dia nggak mungkin keluarkan fatwa yang tidak Allah kehendaki. Ya. Kemudian yang keempat itu baik akhlaknya, bisa ditiru. Jadi tidak menjadi fitnah. Ya, pantas belajar dari Ustadz Fulan kelakuannya begini. Nah, jadi fitnah. Jelas ya? Nah, karena itu kemudian dengan segala kemuliaannya, keilmuannya, beliau itu seringkali kalau bicara orang bukan hanya tersentuh, kalau bicara akhirat langsung ingat akhirat. Melihatnya banyak orang taubat, banyak orang belajar dari beliau menjadi ulama. Di antaranya Imam Al-Qatadah, ya radhiyallahu taala anhu. Itu beliau belajar dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Di antara catatan-catatan yang didokumentasikan oleh para ulama terkait dengan aspek pencarian guru yang baik dari pengalaman Imam Hasan Al-Basri, dicantumkanlah kemudian oleh para ulama, dikutip oleh ulama setelahnya, dan Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari mengambil satu bagian catatan itu, dituangkan dalam kitabnya, dan ini yang tadi kita bacakan. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri, sosok yang diasuh oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosok yang diasuh oleh para sahabat, didoakan oleh para sahabat, didoakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antara wasiat atau pesan kuat beliau bagi para penuntut ilmu yang ingin mencari guru, perhatikan kalimat berikut. Qala, beliau menyampaikan, uqubatul ilmi, sungguh hukuman bagi ilmu itu, mautul qalbi, ialah wafatnya hati, matinya hati. Nah, jadi ada nestapa ilmu, ilmu yang nestapa, ilmu yang terhukum. Ya, punya ilmu tapi terhukum. Awas tuh. Jadi ada ustad-ustad, ada kiai dalam tanda petik ya, ada habib dalam tanda petik, para pengajar-pengajar, nih guru-guru di sekolah juga masuk nih. Awas, hati-hati ya. Pokoknya yang dititipi ilmu buat ngajar. Ada yang hatinya mati, yang ilmunya terhukum. Dia punya ilmu, ngajar, tapi hatinya mati, ilmunya terhukum. Nah, ini kurang layak untuk diambil ilmunya. Kurang layak untuk diambil ilmunya. Apa yang dimaksud dengan matinya qalbu itu sehingga ilmunya terhukum? Faqila lahu ma mautul qalbi, maka dikatakan pada beliau, ditanyakan, apa yang dimaksud dengan matinya hati dari seorang pengajar ilmu itu? Qala, beliau menjawab, talabud dunya bi'amalil akhirah. Talabud dunya
yaitu kondisi hati yang menuntut dunia bi'amalil akhirah dengan menampakkan amalan akhirat, yaitu munculnya ustadz-ustadz, guru-guru, para kiai, dalam tanda petik ya, saya kasih petikan itu karena nama ini sejatinya tidak layak dengan apa yang disampaikan dalam keterangan ini ya. Para ustadz, para guru, para habib, para kiai, misal dalam tanda petik mautul qalbi, yang hatinya mati, ilmunya terhukum karena ternyata orientasi mengajarnya itu bukan mencari akhirat, menuntut dunia. Cuma yang ditampakkan amalan akhirat. Kayaknya ngajar Quran, tapi ternyata yang dicari tarifnya. Ustadz ini nanti mau ada akad nikah nih, bisa nggak Ustadz ngaji? Boleh ya. Cuma asal tahu aja ya, saya kan berangkat dari situ ya, ada bensinnya. Jam sekian kan saya nggak sarapan juga lah gitu ya. 2 digit lah. Udah pakai begitu tuh. Ini mautul qalbi nih ya. Nanti ngajinya cuman kedengaran suara gelombang-gelombangnya aja tuh, echonya tinggi, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi yang dicari apa? Dunianya ya. Tidak semua begitu, ini cuma ditandai aja. Kalau ada yang begitu hatinya mati, maka nanti bacaannya nggak sampai ke jiwa, apalagi ke pengantin. Ya, pengantin mikirnya cepat akad aja nanti tuh. Ya, sama. Nah, ini pengajar demikian. Jadi kalau di sekolah-sekolah Islam murid-muridnya tidak berkembang baik, coba cek gurunya. Coba cek gurunya. Cek pengelolanya, niatnya benar nggak bikin sekolah itu? Ada nama Islamnya loh, dihisab itu. Hisab di hari kiamat. Anaknya berislam nggak tuh anak didiknya? Jangan-jangan SPP-nya aja makin besar. Jangan-jangan guru yang datang pun datangnya mencari amplopnya saja. Ngajar di mana? Sekian, gajinya berapa? Tuh. Sementara dia yakin rezeki sudah diatur oleh Allah. Ya, ini saya tidak bicara di level biasa, saya level pengajar. Bicaranya di level pengajar. Kalau sudah orientasi gurunya, ustadznya, pengajarnya hanya mencari dunia, maka ilmunya tidak akan berkah. Itu yang tidak memberikan pengaruh ke hati, ke jiwa-jiwa anak didiknya. Coba cek sekolah itu. Sholatnya bagaimana anak-anak itu? Kenal Allah enggak? Ngajinya bagaimana? Jadi kalau ada perkembangan anak tidak seperti yang diharapkan, yang dicek pertama kali bukan keadaan anaknya. Yang pertama, coba bagaimana cara guru mengajarnya, bagaimana niatnya. Ustadz juga sama di masjid-masjid ini ya. Coba lihat berapa keberkahan yang bisa diberikan oleh Allah kepada murid-muridnya. Salah satu yang harus penting untuk diupayakan adalah ini, mengembalikan niat kepada amal akhirah wa talabul akhirah. Ini. Nah, jadi kalau misalnya Anda menemukan orang-orang yang mengajar belum apa-apa bicaranya sudah dunia, itu hatinya sudah mati. Ilmunya terhukum. Bagaimana Anda bisa belajar dari sosok yang ilmunya pun terhukum? Hatinya mati. Tapi yang ditampilkan tuh performancenya seperti akhirat. Pakaiannya pakaian akhirat, bicaranya tentang akhirat. Padahal di hatinya pencarian dunia. Nah, inilah yang diingatkan tadi dari imam kita saat bacaan di Asy-Syu'ara tadi, ayat 128 sampai 145 tadi. Allah. Ya. Idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun, ya, sampai ke kalimat yang sangat indah sekali, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Itu manhajnya para nabi, para rasul. Aku kalau ngajar, acuan utamaku tuh bukan upah, bukan honor, bukan gaji dari kalian, karena honorku sudah ditetapkan oleh Allah, gajiku sudah diatur oleh Allah. Yang ditugaskan kepadaku hanya menyampaikan, fadzakir innama anta mudzakir. Yang suka baca Yasin tuh kan manhaj para nabi, rasul, diteruskan pada orang-orang soleh yang baca Yasin tuh ayat 20 sampai 21 itu. Masih ingat gak? Di halaman 441 tuh paling kanan di pertengahan ya.
Coba lihat tuh. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Teruskan. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Datang